Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita membahas sebuah hadis lagi, yaitu hadis kedua dari buku 40 hadis dari 40 kitab di dalam Ihya Ulumuddin. Hadis ini berbunyi, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Dikeluarkan dari neraka barang siapa di dalam hatinya ada sebesar zarrah saja daripada keimanan. Apa itu sebesar zarrah? Sebesar atom. Artinya sedikit saja ada keimanan di hatinya, dia tidak akan kekal di neraka. Walaupun mungkin dia masuk neraka, tapi dia akan dikeluarkan dan akan dimasukkan ke dalam surga setelah selesai penyiksaan. Kenapa? Karena ada iman di hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini sahih. Kemudian jalur periwayatan yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Apa arti hasan sahih? Maksudnya adalah hadis ini masih di bawah derajat sahih. Hasan hanya saja hampir mencapai sahih. Jadi salah anggapan orang yang mengatakan bahwa hadis ini lebih tinggi derajatnya, sudah hasan lagi sahih. Itu tidak benar. Yang benar adalah hadis ini hasan, hampir mencapai derajat sahih. Ini hanya istilah yang digunakan oleh Imam Tirmidzi, berbeda dengan imam-imam hadis yang lainnya. Nah, hadis ini merupakan penolakan yang sangat kuat terhadap pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Sedangkan dalam hadis tersebut dikatakan selama masih ada iman di dalam hatinya akan dikeluarkan. Artinya ini sudah cukup sebenarnya untuk menolak pemahaman salah dari kaum Mu'tazilah. Siapa sebenarnya yang mendirikan pemahaman Mu'tazilah ini? Yang mendirikan pemahaman Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atha. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang mantan murid Hasan Basri. Hasan Basri adalah seorang tabi'in, ulama yang sangat saleh. Nama aslinya Hasan, beliau dari Basrah. Akhirnya dikenal dengan Hasan Basri. Beliau murid langsung daripada Ali bin Abi Thalib, yaitu seorang sahabat Nabi dan juga menantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kebanyakan ilmu itu berasal dari Rasulullah kemudian kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha." Saya adalah Madinatul Ilmi, kota ilmu, dan Ali itu adalah pintunya. Makanya dikenal kebanyakan ilmu berasal daripada Ali bin Abi Thalib. Misalnya ilmu nahu. Ilmu nahu adalah ilmu yang diturunkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada muridnya Abul Aswad Ad-Duwali. Nah, kalau ilmu tauhid adalah ilmu yang diturunkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Hasan Basri, kemudian menurun kepada murid-muridnya. Nah, di antara muridnya ada yang bernama Wasil bin Atha yang tidak sepakat dengan gurunya, yaitu Hasan Basri. Akhirnya memisahkan diri dari pengajiannya dan membentuk pengajian baru, dan akhirnya dikenal dengan Mu'tazilah. Pemahamannya keliru yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kekal di neraka. Pada awalnya memang pemahamannya tidak seperti itu. Pada awalnya Wasil bin Atha hanya mengatakan jika seorang muslim melakukan dosa besar maka dia tidak kafir dan juga tidak muslim, dia hanya fasik. Namun akhirnya pembahasan ini berkembang sampai menyatakan setiap muslim yang melakukan dosa besar maka kekal di neraka. Nah, hadis ini sudah cukup menolak untuk pernyataan mereka itu. Kemudian hadis ini juga menyatakan bahwa tidak kekalnya ahlul iman di dalam neraka. Apalagi hikmah daripada kandungan hadis ini, yaitu bahwa untuk masuk surganya seorang muslim ada 3 unsur dari keimanan yang mesti ada dimiliki, dan ini disepakati oleh para ulama. Apa itu? Yang pertama, tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati. Kemudian ada iqrarun bil lisan, pengikraran di dalam perkataan. Makanya ketika seseorang non-muslim ingin masuk kepada Islam, mereka harus melakukan syahadatain, pembacaan syahadat, ikrar, kemudian menanamkan di dalam hati. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah
Al-amalu bil arkan, beramal dengan arkan, anggota tubuh, atau bil jawarih. Artinya ketika kita sudah mengaku seorang muslim, kita ikrarkan kita seorang muslim, maka lakukanlah amal-amal ibadah seorang muslim, seperti sholat umpamanya. Nah, seperti itulah di antara kandungan isi daripada hadis ini secara ringkas. Dan yang tak kalah pentingnya, mestilah kita tanamkan kepada anak-anak kita, termasuk anak kandung kita atau anak didik kita, bahwa pentingnya keimanan dan unsur-unsur keimanan ini, yaitu apa tadi? Penanaman di dalam hati, kemudian pengikraran di lisan kita, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Kita tidak perlu malu untuk mengikrarkan bahwa kita seorang muslim. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.